Ya, selamat datang teman-teman di channel ini. Oke, kita akan membahas sebuah tutorial ya teman-teman ya tentang sebuah aplikasi desain di Android. Hari ini kita akan membahas sebuah aplikasi desain itu namanya Pixel Lab ya teman-teman. Kenapa kok nggak bahas yang lain? Kan banyak ya aplikasi desain ya selain Pixel Lab. Jadi kita fokuskan dulu untuk kita bahas tuntas tentang Pixel Lab, baru jika sudah selesai mungkin kita bisa bahas tentang aplikasi yang lain. Mungkin pertama-tama teman-teman harus menginstal dulu Pixel Lab di Google Play Store. Bisa teman-teman ketikkan Pixel Lab. Nah, ini aplikasinya. Karena saya sudah install, jadi kita langsung buka saja dan kita lihat apa fitur dari Pixel Lab ini. Nih ya teman-teman ya. Seperti ini tampilan Pixel Lab, cukup sederhana dengan beberapa icon dan tulisan new text ya di tengah. Langsung kita bahas saja fitur-fitur yang disajikan oleh Pixel Lab ini sembari kita belajar bersama ya teman-teman ya. Di sebelah kiri atas itu ada tambah ya, icon tambah atau icon plus. Coba kita klik, oh ternyata icon tambah ini untuk menambahkan teks, hari, stiker, pola, from gallery, dan draw. Draw itu untuk membuat tulisan dari tangan kita sendiri ya, atau mungkin bentuk gambar dan lain-lain dari tangan kita sendiri. Atau kalau teman-teman ada yang punya note atau pena itu bisa teman-teman manfaatkan seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian di samping tanda tambah tadi, icon plus tadi, ada icon save ya teman-teman ya, untuk menyimpan kerjaan kita atau desain kita. Di sini ada dua pilihan, save as project sama save as image. Save as project itu dia akan menyimpan apa yang telah kita desain sebagai ekstensi dari Pixel Lab. Nah, dia akan menyimpan menjadi ekstensi dari Pixel Lab. Jadi teman-teman tidak bisa mengupload save as project ini ke dalam Instagram atau mungkin sosmed lainnya ya, untuk berbagi dengan bentuk gambar. Jika teman-teman ingin membuat sebuah posting ada bentuk gambar dari desain teman-teman, itu bisa lewat save as image ya teman-teman ya, untuk menyimpan desain kita menjadi gambar seperti itu. Jadi kalau kita klik sama aja munculnya seperti ini. Teman-teman akan memasukkan format, ada JPG sama PNG. Di sini teman-teman pilih. Terus dimensinya juga bisa kita pilih dari default, custom, low, medium, high, very high, sama ultra ya. Teman-teman habis itu bisa teman-teman klik di save to gallery, atau mungkin teman-teman bisa share langsung ya ke media sosial juga bisa. Ada beberapa logo di sini, ada Facebook, Twitter, Google, WA, Instagram, Dropbox, dan Tumblr ya teman-teman ya. Bisa teman-teman langsung share langsung ke sosmed tersebut. Nah, di sampingnya ada icon share ya. Tadi seperti tadi, ini sama seperti save ya teman-teman ya. Pilihan-pilihannya seperti ini. Tidak jauh beda dari tombol save tadi. Di samping icon share ada icon petik 2. Apa sih petik 2 itu? Oh, ternyata petik 2 itu isinya motivasi teman-teman ya. Sebuah quotes. Ya, semuanya bahasa Inggris. Lihat ada bahasa apa aja. Oh, ternyata cuma 2, bahasa Inggris dan bahasa Perancis ternyata. Di sini teman-teman juga bisa mencari tema-tema motivasi, kesuksesan, pertemanan, kebahagiaan, inspirasi, positivitas, dan absurd. Tema-tema random ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Di sampingnya ada titik 3 teman-teman ya. Ini menu. Teman-teman bisa full screen di sini, atau mungkin teman-teman mau import gambar dari galeri juga bisa, pakai gambar dari kamera juga bisa, atau export image atau kayak save tadi teman-teman, bisa juga lewat titik 3 ini. Tuh, di sini juga Pixel Lab menyediakan tutorial ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tutorial juga bisa. Terus jika teman-teman ingin menghilangkan iklan, tidak nyaman dengan iklan nih ya, menunggu lama 15 detik, teman-teman bisa remove ads. Tapi ya tentunya berbayar teman-teman ya. Kalau kita mau gratis ya sabar 15 detik, 15 sampai 30 detik. Oke, lanjut. Di bawah icon tambah tadi ada icon pensil ya teman-teman ya. Icon pensil coba kita klik. Oh, ada 8 icon di dalamnya. Icon pensil itu sendiri coba kita klik. Nah, ini untuk mengedit ya.
mengedit tulisan yang ada di dalam ini teman-teman ya, desain saya. Nah seperti ini teman-teman. Teman-teman kalau ingin memindahkan tulisan ini cukup diseret teman-teman ya, ditekan, tahan, dan diseret. Oke, di samping icon pensil ada icon kotak ya teman-teman. Ini gunanya untuk mengcopy ya. Kalau teman-teman klik maka akan langsung muncul kopiannya di atas. Di bawah icon pensil ada icon T besar ada kecil. Jadi bukan untuk membesarkan uppercase dan lowercase ya teman-teman ya, tapi untuk mengatur ukuran dari tulisan kita seperti ini. Teman-teman bisa mengatur ukuran dari tulisan teman-teman. Kemudian di sampingnya ada icon ini ya. Ini untuk rotate, ini untuk mengatur posisi, memutar tulisan kita seperti ini. Dan di samping di bawah icon T tadi ada icon panah-panah ini ya. Ini namanya kalau di Pixel namanya relative position ya teman-teman. Gunanya untuk apa sih? Gunanya itu untuk memindahkan tulisan sesuai dengan yang kita mau, tapi itu presisi teman-teman. Contoh ini kan kok saya putar sih. Contoh kita pindahkan pakai seret ini kan susah teman-teman ya, kita mau pindahkan ke tengah itu belum tentu presisi. Kalau kita ingin presisi kita pakai relative position ini. Nah, ini tengah dari gambar ini ya, atau mungkin ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke tengah gitu. Ini teman-teman bisa manfaatkan relative position ini. Di sampingnya ada ini ya teman-teman ya, ada gambar cat, ini ada icon cat. Ini untuk mengubah warna tulisan kita, dan ini bisa kita atur ya melalui seleksi. Dan teman-teman mau ngubah D aja, DE jadi merah, nah, seperti itu. Kemudian saya ingin merubah YA jadi hitam, nah seperti itu teman-teman contohnya. Oke, lanjut. Di bawah icon pensil tadi, icon cat tadi, ada icon kotak yang dua ya. Ini untuk menaruh desain kita di depan sebuah desain lain atau di belakang desain lain. To back sama to front ya teman-teman kalau di Pixel Lab namanya. To front tuh contoh ini. Nah ini kan di depan ya, di depan tulisannya mungkin kurang jelas. Nanti kita akan lebih jelaskan lagi nanti ya teman-teman ya. Oke lanjut dulu. Di samping icon pensil itu kalau kita klik tulisan, ini kalau kita nggak klik itu hilang teman-teman ya. Kalau kita klik tulisan kita ada dua. Samping icon pensil dia icon sampai ini untuk menghapus ya teman-teman, jelas. Kemudian di sampingnya lagi ada icon undo. Ini untuk membatalkan apa yang telah kita perbuat dari desain itu teman-teman. Misal kita salah ngetik ya, atau mungkin salah nggak jadi nih pengen warna ini, cukup pencet undo aja gitu. Di samping undo ada ini ya gambar icon loop ya teman-teman ya. Icon loop itu gunanya untuk membuat zoom in dan zoom out, karena minimal zoom outnya itu 100% teman-teman. Teman-teman klik dulu sampai dia tandanya hitam seperti itu. Untuk zoom in teman-teman tinggal menaruh dua jari di layar dan mengusap menjauh ya teman-teman, mengusap menjauh, melebar gitu mengusapnya, maka dia akan zoom in. Kalau teman-teman mengusap dari lebar ke sempit atau dari lebar ke kecil, maka dia akan zoom out. Ini zoom in, ini zoom out, seperti itu. Kalau sudah zoom in sama zoom out, maka jangan lupa icon loopnya diklik lagi teman-teman ya. Kalau kita tidak klik icon loop, maka kita tidak bisa menggunakan icon lain ya. Fungsi-fungsi lain seperti edit ini tulisannya tidak bisa saya klik tulisannya teman-teman. Jadi kita klik dulu icon loopnya, baru bisa kita klik seperti ini. Di samping icon loop ada ini ya teman-teman ya, kotak-kotak nih, namanya grid. Grid itu untuk mengatur tulisan kita agar lebih presisi. Dan kotak-kotak ini bisa kita pindahkan teman-teman. Mau tambah juga bisa, mau jadi banyak juga bisa. Oke, seperti ini. Bisa kita atur. Saya mau di sini nih, di atas nih. Oke, bisa. Teman-teman mau tambah samping, dihapus bisa. Atau mungkin posisinya diatur, bisa seperti itu teman-teman ya. Seperti atau mungkin tanda magnet teman-teman ya. Tanda magnet di bawah ini itu untuk membuat tulisan kita otomatis menempel di jaring-jaring ini ya, di garis-garis ini. Oh, seperti ini langsung menempel. Kalau teman-teman sudah selesai menggunakan grid ini sama seperti loop tadi, klik kembali.
supaya tanda hitamnya menghilang dan kita bisa melakukan edit lebih leluasa. Di samping grid itu ada layer ya teman-teman namanya. Layer itu digunakan untuk menyunting desain kita. Contoh seperti ini. Kita mau lock nih, udah fix desainnya, nggak mau kita otak-atik lagi, kita lock seperti itu. Atau mungkin mau kita hide dulu supaya jelas, bisa kita hilangkan. Atau mungkin kita munculkan kembali, seperti ini teman-teman. Ini gunanya layer ya teman-teman ya. Teman-teman bisa klik lagi kalau udah selesai. Oke, itu ya icon-icon yang ada di atasnya Pixel Lab. Kita bahas lagi icon-icon yang selanjutnya di bawah. Yang pertama itu nih teman-teman ya, icon bulat-bulat 3 nih pojok kiri bawah nih. Ini buat apa sih? Ternyata icon bulat-bulat 3 ini namanya di Pixel Lab itu proyek ya teman-teman ya. Ini ada beberapa template yang bisa teman-teman gunakan. Contoh saya gunakan 3D ini yang memang sudah disediakan. Iklan teman-teman. Ya ini kalau kita pakai gratisan ada iklannya teman-teman. Ya worth it teman-teman ya, walaupun ada iklannya. Seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ubah. Kalau teman-teman punya template lain yang teman-teman download dari internet, teman-teman bisa upload di sini nih, PLP nih ya. Pixel Lab Project nih. Bisa ada beberapa yang sudah saya kerjakan. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan template yang udah di sini, teman-teman klik aja, langsung akan otomatis menjadi seperti ini. Ini bisa kita edit, ingat kita gunakan icon pensil tadi. Kita edit ya, desain saya. Aduh nih. Desain saya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita akan bahas tadi ya. Sebelum itu kita udah jelas tadi fungsi dari proyek ini. Kemudian di samping proyek ini ada A ya teman-teman, huruf A ini, icon A. Itu untuk mengedit tulisan ini. Kalau kita tidak klik tulisannya, maka tampilnya seperti ini untuk menambahkan teks. Tapi kalau kita klik, maka akan muncul beberapa opsi teman-teman. Seperti style. Style itu untuk mengganti gaya ya teman-teman ya, gaya dari tulisan kita. Contoh merah ini, jadi seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada edit sama kayak tadi untuk mengganti tulisan, delete untuk menghapus, ini copy. Ini teman-teman ya. Kita bedakan to front sama to back. Nah, ini kan tulisannya yang merah ada di depan ya. Coba kita kirim ke belakang. Kita pakai to back. Dia dari belakang. To front dari depan. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sampingnya ada position. Apa sih bedanya position sama relative position? Kalau relative position kan supaya lebih presisi. Kalau position itu untuk menggeser ya teman-teman. Seperti ini. Walaupun kita bisa geser pakai sentuhan tangan kita ya. Tapi untuk lebih teliti bisa pakai ini. Bisa kita atur. Gesernya pelan-pelan, dikit-dikit, atau langsung banyak juga bisa teman-teman. Seperti itu. Lanjut, relative position sudah kita bahas tadi. Ini yang size juga kita bahas tadi. Padding itu untuk menggeser ini ya, kotak dari tulisan kita. Dari kotak tulisan kita akan jadi seperti ini. Nah, kotaknya jadi luas gitu. Padding itu. Kemudian ada color ya teman-teman. Color itu untuk memberi warna seperti tadi. Di warna teman-teman bisa pakai gradient seperti ini. Seperti ini. Gradiennya juga bisa teman-teman tentukan. Seperti apa. Bisa diatur ya teman-teman ya. Gradiennya atau mungkin bentuknya seperti tengah gini, seperti ini juga bisa. Nah, di samping color ada tekstur teman-teman. Tekstur itu seperti apa sih? Tekstur itu menempelkan gambar kepada desain kita ya teman-teman ya. Contoh desain saya ini, kita pakai tekstur. Teman-teman harus masukkan suatu gambar ya. Saya akan masukkan gambar mobil ini lah. Sini. Nah, gambar mobil ini akan disesuaikan ke desain saya nih, dimasukkan. Jadi warna dari desain saya ini, tulisan desain saya ini jadi kayak gambar mobil tadi ya, dimasukkan ke situ. Itu fungsinya untuk tekstur ya teman-teman ya. Opacity untuk mengatur ya teman-teman ya, mengatur tulisan kita. Semakin kecil opacity, tulisan kita semakin menghilang, semakin jelas, kejelasan ya bisa dibilang. Semakin 100% maka semakin jelas.
Lanjut. Ini rotate sudah kita bahas tadi untuk memutar tulisan. Nah, ini mask. Mask itu bisa teman-teman gunakan untuk mengatur ini ya, desain tulisan ini. Jadi teman-teman mau menghilangkan sebagian tulisan menumpuk gitu juga bisa. Ini ada in sama out. Out itu dia akan menghilangkan hal-hal yang di luar seleksi teman-teman ya. Kalau in dia akan menghilangkan hal-hal yang selain di luar seleksi. Jadi di dalam seleksi akan dihilangkan. Oke, teman-teman bisa memanfaatkan Bezier mode ini. Kalau Bezier mode dia akan mengatur bezirnya teman-teman. Tapi kalau yang ini, namanya Bezier mode itu, yang tanda panah, dia akan menggerakkan kemana sih? Oh, ke desain saya. Itu. Oh, ke sini. Seperti itu teman-teman. Ini teman-teman harus edit satu persatu ya. Kalau desain saya yang ini berarti dia berlaku di sini. Dia tidak berlaku di sini. Oh. Jadi tergantung teman-teman edit tulisan yang mana. Ini untuk rotate teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian ini untuk skala dari mask tadi. Di sampingnya untuk menghilangkan bezier. Tadi ada 4 bezier. 1, 2, 3, 4. Coba kita klik. Oh, hilang 1. Hilang 2. Seperti itu teman-teman. Tadi mask. Kemudian ada font ya teman-teman. Font itu untuk mengatur gaya tulisan. Ini ada font bawaan yang ada di Pixel Lab. Lumayan banyak sih ya. Tapi kalau saya nggak cukup teman-teman. Jadi teman-teman harus install font sendiri kalau merasa tidak puas ya. Bisa lewat Davon atau lain-lain. Nanti akan muncul di My Font ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Samping font ada style teman-teman. Style itu untuk mengatur ya bold, italic, underline seperti itu. Kita tebalkan, kita miringkan. Sama seperti warna teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ini T untuk membatalkan ya teman-teman. T dicoret ini membatalkan. Bisa menyeleksi. Contoh saya cuma ingin memiringkan yang desain nih. Oh, seperti ini tampilannya. Seperti ini teman-teman. Kemudian ada curve. Curve itu untuk membuat tulisan kita menjadi melengkung. Seperti ini. Nah, ini fungsinya teman-teman. Ada background untuk menambahkan latar belakang ya teman-teman ya. Latar belakang tulisan kita. Teman-teman bisa atur juga ini, gradien kah, atau mungkin kita lebarkan backgroundnya ke bawah ke samping gitu. Teman-teman bebas kreativitas teman-teman. Atau mungkin dibentuk menjadi bulat seperti ini juga bisa. Oke, ada align ini untuk mengatur alinea ya teman-teman ya. Karena ini tulisan kita cuma desain saya, jadi tidak berpengaruh. Ini tulisan panjang teman-teman ya. Ini ada spacing, ini untuk spasi ya teman-teman. Kalau letter itu berarti per karakter seperti ini. Kalau teman-teman pilih yang word, maka dia akan per kata spasinya. Seperti itu. Dan ada line spacing itu untuk per baris ya teman-teman ya. Karena kita barisnya cuma satu tulisannya, jadi tidak ngaruh. Ini ada stroke. Stroke itu untuk garis luar ya, seperti ini. Bisa kita ganti warna merah gitu. Seperti ini, maka dia akan muncul garis luar dari tulisan tadi. Ada shadow ini untuk bayang-bayang ya teman-teman ya, bayang-bayang. Opacity untuk menambah kejelasan shadownya. Bisa kita atur letak shadownya ke bawah, seperti ini. Teman-teman bisa atur sesuai kreativitas teman-teman sendiri. Inner shadow, bedanya shadow sama inner shadow apa? Inner shadow itu dalam ya teman-teman, di dalam tulisannya, dalam gambarnya, seperti ini. Ini kalau digeser ya gambarnya aja yang geser, yang luar nggak pengaruh bayangannya. Ini ada emboss. Seperti apa emboss? Seperti ini teman-teman ya. Akan menjadikan tulisan kita menjadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat bedanya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau mau kita pakai stroke juga bisa. Kemudian perspektif ya. Perspektif itu untuk mengatur seperti ini teman-teman. Perspektif dari pembaca. Ini bisa kita atur nih. Ada 3D rotate, jadi rotasinya 3D seperti ini.
Nah, nggak kelihatan. Nah, seperti itu teman-teman. Terus ada 3D text kalau kita ingin menjadikannya 3D ya teman-teman ya. Ada perspektif sama oblik. Nah, seperti ini bisa kita atur ketebalannya. Perspektif juga sama, bisa kita atur ketebalannya. Ada color, bisa kita tentukan colornya. Bisa kita gradient juga. Darken ini untuk menggelapkan teman ya, menggelapkan tulisan itu. Sama. Ini ada 3D shadow, sama kayak shadow tadi, cuma kalau kita pakai 3D maka ada shadownya 3D-nya itu. Ada refleksi seperti ini jadi ya. Nah, bisa kita atur ya jaraknya. Desain saya lumayan cukup keren sih fitur-fiturnya, sederhana tapi keren teman-teman ya. Kemudian di samping icon A ini ada icon polygon. Aduh, ketutup. Ada icon polygon. Polygon itu untuk import gambar teman-teman ya, gambar ke desain ini. Stiker juga bisa. Ini ada beberapa stiker di sini, emoji. Ya, kayak kurang kepake sih teman-teman ini. Stikernya bayar ya teman-teman ternyata. 10.000 harganya. Oke, kalau kita memasukkan gambar, contoh saya ingin memasukkan gambar mobil lah ya. Oh, jangan, kurang enak dipandang. Kita masukkan gambar pohon lah. Nih, oke. Nah, ini gambar akan masuk seperti ini teman. Ini bukan background, ini cuma kita masukkan suatu gambar. Entah itu gimana teman-teman edit gitu kan. Edit dengan kreativitas teman-teman, bisa kita taruh di belakang seperti ini, kita tambah tulisan. Itu bebas ya teman-teman ya. Ini sama seperti fitur tadi. Kalau kita klik gambar ya, maka akan muncul beberapa fitur ya teman-teman ya. Seperti ini. Reselect untuk kita select ulang gambarnya. Memilih gambar lagi atau delete. Crop ini untuk memotong ya teman-teman ya. Kita bisa milih skalanya juga 1:1, 16:9. Ya, tergantung teman-teman milih yang mana. Copy untuk membuat gambar menjadi 2, atau front to back juga sama, relative position juga sama. Nah, ada relative size teman-teman. Itu untuk mengubah size, ini kan bisa kita ubah size-nya dengan kita tekan nih, bisa kita ubah nih. Tapi kenapa kok ada relative size? Itu supaya size-nya itu berubah sesuai pas gitu, nggak kepanjang kayak gini. Coba kalau kita manual ya kayak gini gitu kan jelek ya. Jadi seperti itu. Kenapa ada relative size? Ada color. Kalau color ya berarti percuma import gambar ya teman-teman ya. Colornya dinonaktifkan aja. Tekstur sama sih kayak color, kayak kalau gambar kurang berguna ya teman-teman ya. Contoh kita tumpuk seperti ini. Nah, kan lucu. Jadi sebenarnya color dan tekstur ini kalau teman-teman import gambar ya bisa digunakan, tapi ya mungkin kurang efektif ya teman-teman. Ini opacity teman-teman. Semakin teman-teman menghilangkan opacity maka dia semakin transparan. Oke, ini ada color filter, jadi teman-teman bisa atur kecerahan, warna, dan lain-lain. Sama ini ada stroke teman-teman. Stroke ini akan membuat sebuah garis di luar ya. Di luar kotak nih seperti ini. Nah, seperti itu. Ada eraser, ini penghapus teman-teman. Teman-teman bisa hapus kalau teman-teman melakukan edit ya, bisa lewat eraser ini. Nah, dia akan menghilang sebagian seperti itu. Kita undo. Mask jadi kita bahas tadi, erase color. Nah, dia akan menghapus warna teman-teman ya. Coba. Nah, jadi seperti ini menjadi seperti ini. Dia akan menghapus warna dari gambar tadi. Jadi terkesan kayak hitam putih gitu. Walaupun masih ada beberapa warna lain. Ada bisa diatur toleransinya menjadi hitam putih full atau mungkin ya wajar, nggak ada sama sekali. Kita bisa haluskan ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada rotate, udah kita bahas tadi. 3D rotate juga sama. Ada 3D shape. 3D shape ini juga kalau teman-teman ini nanti 3D nya jadi kotaknya nih, kotaknya menjadi 3D. Kemudian ada perspektif. Nah, perspektif bisa teman-teman atur juga. Perspektif
Nah, nanti teman-teman akan mendapati ini kayak seperti tulisan tadi. Ada shadow, inner shadow, slide emboss, sama seperti tulisan tadi lah ya. Samping polygon itu ada ini teman-teman. Ini background ya. Kotak-kotak dua ini bukan copy tapi background. Ini akan menentukan contoh backgroundnya kita ubah ya dari hitam putih. Nah, background dari kita berubah color biasa contoh putih. Nah, seperti itu teman-teman. Bedanya seperti itu. Tapi kita transparan juga bisa. Kalau teman-teman mau edit foto gitu bisa di cut dimasukkan ke Pixel Lab ini, kemudian pakai transparannya juga bisa teman-teman ya, mengganti backgroundnya. Foto gambarnya juga bisa kita resize teman-teman. Untuk ukuran feed IG 1080 kali 1080 ya teman-teman ya, supaya untuk pas ini bisa kita resize. Kemudian image ini bisa kita masukkan dari galeri kita, sama image sama from galeri ini sama. Image ini bawaan ya, salah saya itu bawaan dari Pixel Lab. Kalau from galeri dia akan mengimpor gambar menjadi background. Nah, kalau from kamera dia akan mengambil background tadi dari hasil jepretan kamera HP kita ya teman-teman. Dan setelah itu ada ini ya teman-teman ya, gambar tongkat ini untuk mengedit beberapa efek teman-teman ya, seperti ini, back vignette, ada noise, kita bisa atur alpanya sama intensnya, ada strips untuk background aja ya, berarti gambarnya tidak ngaruh sama sekali, khusus untuk background. Brightness-nya juga bisa kita atur, kontras, saturation, nah seperti itu. Mungkin itu teman-teman ya, fitur-fiturnya udah kita bahas semuanya. Ini secara umum saja. Nanti tutorial tentang desain apa yang kita buat sih, mau yang kita buat desain seperti apa, bisa kita lanjutkan di video setelah ini. Mungkin cukup sekian videonya, udah cukup panjang soalnya. Jika teman-teman berkenan, mungkin teman-teman bisa mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng. Dan jangan lupa like-nya teman-teman ya. Terima kasih.